pribadi Rena seperti bukan pribadi yang Rena sebenarnya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Dari jawaban-jawaban Rena, terlihat dia masih sangat defensif. Apa mungkin karena ada orang tuanya di sini? Sayang, Papa tinggal dulu ya. Rena, Miss tinggal dulu sebentar ya. Ya, jadi gimana? Ya, sepertinya ada hal yang masih disembunyikan sama Rena. Sikapnya pun masih defensif. Mungkin karena dia sadar kalau saya ingin menggali informasi tentang dia. Sehingga dia berusaha untuk membatasi diri. Iya, saya juga ngeliatnya seperti itu. Rena kayak nggak rileks, terus jawabannya pun singkat-singkat. Jadi solusinya gimana? Saya minta waktu untuk bicara berdua dengan Rena ya, Pak. Ya udah. Ya. Kayaknya Papa Nino sengaja disuruh keluar biar psikolog itu bisa ngobrol berdua sama gue. Gue harus lebih hati-hati. Hai Rena, lama ya nunggunya? Enggak kok. Papanya Rena baik banget ya mau nganter Rena ke sini. Iya. Rena sama papanya nggak tinggal bareng kan? Rena sering nggak main ke rumah papa? Iya. Rumah papa Rena di mana? Duh, rumah Papa Nino di mana sih? Rena nggak tahu ya rumah papanya. Enggak. Rena, papa sering marah-marah nggak kalau di rumah? Enggak. Apa yang membuat Rena bahagia? Pak Nino, Rena gimana Pak Nino? Masih nggak tenang banget ya? Belum kelar-kelar ya? Masih di dalam. Aduh, tapi mudah-mudahan tuh psikolognya Rena itu tahu masalahnya psikisnya Rena kali ya Pak ya? Kamu tahu nggak? Nah tuh. Tadi tuh aneh banget. Masa Rena salah nyebutin nama dia sendiri? Salah nyebut nama? Kenapa bisa begitu ya? Saya juga nggak tahu. Masa selupa itu Pak? Itulah. Gemoy. Udah selesai sayang? Gimana? Udah? Kamu haus gak? Enggak? Oh iya. Pak Nino, tadi Rena pintar sekali semua menjawab pertanyaan saya. Nggak pintar. Maaf Pak Nino, bisa ikut saya ke dalam? Boleh. Sayang, kamu sama Sus Mira dulu di sini ya. Bapak ke dalam. Iya, silakan. Silakan Pak Nino. Jadi gimana hasil konsultasi Rena? Ya, setelah saya melakukan pendekatan kepada Rena, memang ada sedikit keanehan, Pak. Aneh? Aneh gimana? Ya, Rena mengalami disorientasi. Jadi seperti gejala yang mengingat-ingat masa lalunya. Tapi saya sedikit menemukan kejanggalan bahwa dia tidak bisa tidak mengenal masa lalunya. Bentar, kejanggalan maksudnya? Contohnya apa? Saya mau konfirmasi dulu, Pak. Apa benar nama ibu kandung Rena almarhum Andini Karisma Putri? Betul, itu namanya. Tadi saya sengaja menyebutkan nama mamanya dengan Andini Putri Karisma. Tapi Rena terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Dia akhirnya mengoreksi menjadi Andini Karisma Putri. Tapi itu pun dia masih mengingat-ingat dahulu.
Enggak, rasanya Rena nggak mungkin melupakan nama itu. Satu hal lagi Pak, saya mau mengkonfirmasikan, apa benar Rena sering main ke rumah Bapak? Kalau sering nggak, jarang Rena main ke apartemen saya. Bapak tinggal di apartemen? Iya, saya tinggal di apartemen. Tadi juga saya sempat bertanya kepada Rena, apa benar Rena sering main ke rumah papanya? Dia jawabnya mengangguk, Pak. Kok Rena jadi aneh ya? Apalagi dia lupa kalau dia sudah mengalami kecelakaan. Tapi rasanya nggak mungkin kan kalau Rena sampai hilang ingatan. Tidak, Pak. Ini bukan amnesia. Ini seperti memiliki kepribadian yang berbeda dengan kepribadian sebelumnya. Rena seperti memiliki kepribadian yang berbeda, Pak. Seperti terjadi sebuah peristiwa rumit yang membuat Rena kehilangan memori ingatannya. Memori masa lalunya, lalu dia berperilaku yang berbeda. Dan sayangnya, dia seperti sadar kalau saya sedang menggali kepribadiannya. Sehingga dia terlihat dari jawaban-jawabannya dia yang singkat. Ini menyebabkan saya sedikit kesulitan untuk menggali emosi lebih dalam. Apa itu artinya Rena memiliki kepribadian ganda? Saya tidak bisa memastikan, Pak, karena ada banyak tahapan untuk sampai pada kesimpulan ini. Intinya, kami memerlukan pendalaman lebih lanjut. Saya menganjurkan kembali pada Pak Nino untuk membawa Rena ke sini dalam beberapa hari ke depan. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu, Nak? Makasih Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan benar apa yang Juno bilang. Kalau ada brankas di villa itu. Kata Juno, brankasnya ada di sini. Juno. Kalau benar uang itu ada di sini, aku akan ambil semuanya. Gak akan aku sisain sedikit pun. Apalagi buat ngebebasin kamu. Banyak banget. Emas batangan, perhiasan, uang cash. Kalau aku tukerin semua dan aku ambil semua, aku gak perlu capek-capek kerja. So. Nah, maaf ya, Rena harus masuk sekolah. Papa kira tadi harusnya Rena bisa libur karena Papa minta izin. Tapi Miss Feby bilang hari ini ada pelatihan keterampilan. Jadi nggak apa-apa Rena datang telat. Tapi tetap harus masuk sekolah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Yaudah, aku masuk dulu ya. Yaudah, belajar yang rajin ya. Siap, Pak. Nah, sana. Center Rena ya Pak ya? Terima kasih, Mir. Yaudah, Pak. Ayo duduk. Pribadi Rena yang sekarang seperti pribadi yang lain. Kayak bukan Rena. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Nak? Apa betul kamu memiliki kepribadian ganda? Assalamualaikum Bu Rosa. Maaf ganggu. Bu Rosa ada waktu sebentar. Ada yang pengen saya obrolin. Boleh saya ke rumah?
Aku nggak mungkin bawa semuanya sekarang. Aku ambil aja sebagian dulu buat jaga-jaga. Tapi aku mau yang gede-gede. Jadi apa Rena punya masalah gangguan mental? Iya, kata psikolog. Pribadi Rena seperti bukan pribadi yang Rena sebenarnya. Gimana maksudnya? Atau kata lainnya Rena memiliki kepribadian ganda. Kepribadian ganda? Ya, ini semacam gangguan identitas disosiatif. Jadi semacam gangguan mental yang diakibatkan oleh banyak faktor. Stres di masa lalu atau traumatik pada masa kecil. Dan ini mengganggu perkembangan dari mental seseorang. Atau gini no, saya jadi mikir nih, jadi flashback. Apa mungkin pada waktu Rena hilang tuh, yang ditawan atau disandra oleh Laras di rumahnya, apa mungkin dia mengalami suatu kejadian yang mengakibatkan itu tadi, gangguan psikosomatis, gangguan psikologis, gangguan mental dia? Iya, itu bisa jadi. Semua ada kemungkinannya, karena sejak balik dari Sukabumi itu kan Rena mulai murung. Iya. Dan bahkan sampai sekarang pun terlihat berbeda. Itu dia, makanya saya juga notice, no. Maksudnya ini kayak bukan Rena yang selama ini kenal. Dia banyak berubah dari cara dia berperilaku, bahkan cara berbicara tuh kadang-kadang kayak it's not Rena gitu loh. Tante boleh minta tolong gak? Kamu tolong pantau terus ya. Pantau terus, proses terapinya, proses, ya pantau Rena. Tante minta tolong sekali sama kamu ya. Saya akan selalu mendampingi. Tapi memang kata psikolog untuk lebih meyakinkan lagi tentang diagnosanya, visitnya tidak boleh hanya sekali. Jadi harus rutin untuk mendapatkan data lebih akurat lagi. Ya, Tante setuju sih. Jadi memang kita harus sering-sering mengkonsultasikan Rena ini. Ya, sekali lagi Tante terima kasih sekali dan Tante minta tolong kalau misalnya Tante sibuk, Tante minta kami mendampingi ya. Iya, pasti. Iya, tapi kalau ada apapun informasi, kemajuan atau sebaik maupun seburuk apapun, please let me know. You know, once again thank you ya. Ini maaf banget Tante juga harus buru-buru karena di kantor juga nggak ada yang ngurusin di kantor, jadi Tante harus turun tangan sendiri. So I have to go to the office. Sekalian, aku juga harus berangkat sekarang. Iya, kita harus sama-sama yakin ya kalau Rena akan kembali lagi seperti dulu. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Yaudah, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, hati-hati. Ya. No. Jadi Rena mengalami pengidap kepribadian ganda. Oh my God.